Are you ready for him? Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David, anak Isai. Tapi kita lihat di sini, dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung, di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari bapak rohani saya? Saya dulu is armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh, yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran, kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara, bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan di armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu. Itu mereka bersenjata lengkap, kita nggak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda.
Tetapi aku bersunat, artinya aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat, untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita tinggalkan masalah kita, beban kita, pergumulan kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji
tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dijemput semua bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bagi Allah Tuhan, sebab Tuhan yang baik. Terima kasih. Banyak khotbah tentang hati Bapa. Ya, bagaimana seorang bapa harus menjadi bapa yang baik. Karena bapa yang ada ini adalah bapa yang menjadi analog, ya, mewakili bapa kita di surga. Ya, jadi kalau bapa kita di dunia ini tidak bisa atau gagal menampilkan figur bapa di surga, anak-anak akan susah mengenal Bapa di surga. Nah, makanya banyak yang terjadi itu memang gagal, ya. Jadi iblis itu berusaha mematahkan roh pengenalan akan Allah itu diputar-balikan dengan berbagai cara. Dan anak-anak mengalami banyak kekecewaan kepada bapak-bapaknya, sehingga figur Bapa di surga sendiri tidak bisa menjadi nyata buat anak-anak. Nah, ketika timbul generasi yang tidak mengenal Allah, ya kita udah tahu, ya pasti itu akan menjadi satu zaman, satu generasi yang benar-benar rusak. Dan itu generasi ini. Nah, jadi generasi yang sekarang itu banyak kekecewaannya kepada Bapa, sehingga kepercayaan dirinya, tujuan hidupnya jadi tidak jelas. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hati anak.
Ya, saya bersyukur ada anak-anak di sini, termasuk saya juga anak dari bapak saya. Bapak saya juga masih ada. Siapa yang masih punya orang tua di sini? Ada? Ya, berarti ini buat kita semua. Berapa banyak orang tua yang frustasi karena merasa gagal ya dalam mendidik anak-anak. Itu banyak saya temui. Baik dari keluhan anak-anak sendiri ataupun dari seorang bapak yang sudah berusaha berdamai ya, berusaha melindungi, mengayomi, memenuhi seluruh keperluan kehidupan anak-anaknya. Tapi anak-anak tetap merasa tidak dibapai. Nah, ini waspada. Jadi zaman-zaman sekarang ini ada yang namanya roh yatim piatu. Bukan anak-anak yatim piatu aja. Karena ternyata baik anak yang punya orang tua lengkap dan secara materi mungkin kebutuhan mereka dicukupkan, tapi dia merasa nggak punya siapa-siapa. Ini bahaya. Suatu saat ada seorang anak remaja datang ke saya. Dia punya persoalan dan satu kali dia sempat marah, ya, itu memuncak, dia marah pada orang tuanya. Pelan-pelan saya dekati, saya tanya gini, oke, kalau kamu punya masalah kamu bisa cerita ke siapa? Ke temen tante. Oh, oke. Dari papa mama mana yang paling dekat? Iya kan? Kalau kita semua ada yang lebih dekat ke mamahnya ada? Ya karena cuma punya mama soalnya. Ada yang lebih dekat ke bapak? Nah, tapi anak ini rumit. Dia bilang gini, saya nggak dekat kedua-duanya. Wah, serius? Iya. Jadi kamu kalau ada masalah ini kemana? Ya saya mendingan sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, mengurung diri di kamar sendiri. Wah, waspada dengan roh yatim piatu. Waktu Tuhan mau berangkat ke surga, terangkat ke surga, dia bilang seperti ini, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi untuk anak yatim piatu pun harusnya tidak merasa jadi yatim piatu gitu ya, artinya bentuk perhatian Tuhan yang Tuhan berikan buat anak-anak, buat kita semua. Harusnya roh yatim piatu itu enggak ada. Tapi ternyata akhir-akhir ini dalam generasi ini itu ada. Dan mungkin tidak jauh-jauh ya, di sekitar kita mungkin ada. Atau mungkin beberapa kali juga kami visit ya, beberapa orang udah tua, udah dewasa pun dia merasa nggak punya bapak. Ya, dia merasa nggak punya ibu. Gitu. Iya, habis kayaknya sampai saya besar saya mandiri Bu. Saya nggak pernah ini orang tua saya nggak pengen ngerepotin mereka. Gitu. Jadi saya nggak pernah nuntut apa-apa dari orang tua saya. Itu roh yatim piatu. Nah, ada lagi yang namanya the spirit of sonship. Nah, ini akan kita pelajari. Ya. Ada spirit keputraan yang harusnya ada dalam setiap anak. Ya. Jadi anak enggak merasa anak. Oh, nih anaknya Pak Lukas. Enggak. Siapa itu Lukas? Enggak kenal. Ya. Spirit of sonship ini juga mulai luntur dari kehidupan anak-anak sendiri. Padahal firman Tuhan dalam Maleaki yang akhir-akhir ini kita sering kumandangkan, roh Elia itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik ke anak-anak dan hati anak-anak berbalik ke bapaknya.
Jadi nggak cuman bapak, dalam hubungan bapak dan anak nggak cuman bapak yang dipersiapkan untuk menerima anak, untuk berdamai dengan anak. Bapak yang nggak pernah muncul tiba-tiba dia datang pengen peluk anaknya, nggak cuman itu. Tapi hati anak juga perlu mengalami pemulihan. Ya, berapa banyak tadi saya katakan di awal orang tua frustrasi sama anaknya karena penolakan gitu. Jadi ini nih kita mau mengayomi nih, ini saya bingung Pak, ini sudah saya turuti, dia pengen ini sudah saya lakukan, kebutuhannya saya prioritaskan, semua sudah saya berikan, saya juga sudah berdamai, mencoba untuk meminta maaf dengan kesalahan-kesalahan saya. Tapi anak saya tetap tidak mau menerima saya. Spirit of sonship ini juga harus ada buat anak-anak. Ya, jadi makanya Tuhan ketika memulihkan itu dua belah pihak. Ya, ketika satunya masih menolak, itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya keputusannya sendiri. Dia bisa menentukan hidupnya sendiri, benar. Betul Tuhan berkuasa, tapi Pak Hari, Pak Ferry waktu kita lagi konseling, dikatakan Tuhan itu berkuasa mengubah hati orang, bisa banget. Dalam satu hari berarti Tuhan mengubah hati, bisa dia ciptakan. Tapi Tuhan nggak kayak setan. Setan itu datang mendobrak, jebret gitu. Tuhan enggak, Tuhan ketuk pintu. Ketuk pintu. Kalau seorang pribadi mau membuka pintu, baru Tuhan bekerja di dalamnya, ya. Paham di sini? Jadi saya ingin membuat kita semua memahami bahwa pemulihan hati bapa dan anak itu tidak hanya menjamah ranah kebapaan orang tua, tapi juga anak-anak. Nah, kita mau melihat akhir-akhir ini saya hanya mengamati perkembangan anak-anak di sekitar kami dan sekitar saya juga, dan berita-berita yang saya dengar, berarti saya percaya bahwa ini sudah melanda semuanya. Jadi bukan hanya kalau Bapak Ibu merasa anakku tok loh kayak gini, anaknya orang lain loh, keren banget loh. Oh enggak. Banyak yang mengalami krisis sonship ini. The spirit of sonship dan roh yatim piatu itu melanda seluruh dunia. Terbukti dari apa? Anak yang tidak mengerti identitasnya, ini yang pertama, itu pasti hubungan dengan ayahnya atau dengan ibunya tidak baik. Pasti. Ya. Karena seorang ayah itu memberikan identitas kepada anaknya. Oh jelas, ada istilah yang mengatakan seperti ini, like father, like son, ya toh? Ya, persis banget bapak. Iya, karena bapak itu menurunkan identitas ke anaknya. Tapi ketika anak-anak mengalami krisis identitas dalam hidupnya, pasti dia tidak punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Ini adalah hubungan bapa dan anak yang paling sempurna. Ya, saya lihat paling sempurna, yaitu dalam suatu kali Filipus, muridnya Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan, ngomongin bapak terus rumah bapak indah, mau pergi ke bapak, nanti kamu juga pergi ke bapak. Bapak tuh kayak apa toh? Tunjukinlah ke kami, bapak tuh kayak apa. Nah, Tuhan Yesus bilang begini sama Filipus. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini Tuhan Yesus nih. Barang siapa telah melihat aku, itu anak, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan yang timbul apa? Anak-anak sekarang, kenapa saya katakan krisis identitas? Dari ucapannya udah kelihatan. Mana aku persis bapakku? Enggak lah. Iya enggak? Enggak mau dikatakan mirip bapaknya. Krisis identitas. Itu pasti enggak punya hubungan yang baik dengan bapak. Dia enggak mau lah. Gitu. Ya, anak-anak. Karena itu udah pasti. Bapak itu menurunkan identitas ke anaknya. Saya waktu remaja pun saya mengalami krisis identitas meskipun nggak lama, ya sempat saya ya menyesali karena papa saya pendeta, wah saya nggak bisa jadi diri sendiri gitu kan. Saya tuh dulu suka dance, nggak nyangka kan gendut begini suka dance. Dance tapi bukan dance di gereja saya nggak ada tuh dance tamborin tuh nggak ada. Jadi saya dance-nya di luar. Jadi saya sering misalnya ada, dulu kan musim ya penyanyi-penyanyi gitu ada dancernya di belakang. Nah saya suka tuh jadi dancernya. Nah berapa kali tuh pas ada, kita udah latihan nih. Terus ada show gitu kan, mau ini dancernya. Aku nggak bisa ikut, kenapa? Soalnya hari Minggu. Wah orang tua saya pasti akan marah berat. Kalau saya hari Minggu nggak ke gereja, nggak duduk di gereja. Cari, waduh. Jadi saya nggak, di situ saya bergumul. Wah kalau aku bukan anak pendeta nih pasti aku udah ada di show itu. Atau banyak hal yang lain yang membatasi gerak saya hanya karena saya anak pendeta. Tapi ketika saya berdamai, nah waktu itu saya nggak menyadari, jadi anak-anak yang berkrisis identitas enggak menyadari, waktu itu saya nggak menyadari kalau saya krisis identitas. Tapi dengan penolakan yang saya lakukan terhadap bapak saya mengalami krisis identitas. Ya, jadi ketika saya berdamai dengan diri sendiri, saya mulai ikut melayani ya. Kalau kemarin saya katakan ada seorang anak yang bergabung dan pelayanan di kita itu kelas berapa? Kelas 5 SD. Oh, saya mulai melayani kelas 3 SD. Ya anak kelas 3. Hari-harinya hidupnya di gereja ya kan. Jadi taunya tuh kalau rame di gereja seru gitu. Nah saya mulai ikut-ikut lah pelayanan gitu. Tapi belum memahami sepenuhnya melayani itu bagaimana. Jadi makanya masih suka kabur-kabur. Nah tapi ketika saya mulai serius dan bertanggung jawab dalam pelayanan, saya mulai berdamai dengan identitas saya. Nah hidup mulai nyaman tuh karena saya mulai gimana ya. Jadi ketika saya diajak oleh orang tua saya ke satu tempat, dia sering pelayanan kemana-mana dan dia suka ngajak anak-anak. Saya berangkat, saya dikenalkan, oh ini anak saya. Wah, saya mulai memahami kemuliaan orang tua itu ada dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya berangkat sendiri ke satu tempat, atau ke tempat-tempat yang dulu bapak saya pernah melayani situ, mereka menyambut saya dengan, ih Louis kapan datang? Sendirian, ayo ke rumah tante yuk. Bukan karena saya kenal baik dengan tante itu, enggak. Tapi karena dia mengenal baik ayah saya. Jadi ketika anak itu hadir, dia tahu ya anaknya Om Sarpo, tanya sini, Louis kapan pulang gitu ya. Suatu saya waktu saya praktek sekolah Alkitab itu kan ada praktek kurang lebih beberapa bulan, saya memilih praktek di Kalimantan. Maksudnya jauh dari kemuliaan orang tua saya, orang tua kan di Jawa sini ya, saya Kalimantan. Tapi karena saya masih agak takut-takut, di Kalimantan tuh banyak keluarga ya, mama saya orang Kalimantan jadi banyak keluarga. Nah pikirnya begitu, jadi saya bernaung di salah satu gereja yang dulu ayah saya merintis di situ. Nah jadi orang-orangnya yang udah tua-tua itu dulu pasti kenal dengan papa saya. Nah ketika saya datang dikenalkan, ini Louis anaknya pendeta Sarpo, dia akan pelayanan di sini untuk beberapa saat. Pulang gereja, Louis gimana kabarnya papa main ke rumah tante ya, main ke sini ya. Wah ketika saya ada free time, saya datang mengunjungi jemaat, wah itu kenyang tuh pulangnya. Belum lagi amplop, itu apa? Kemuliaan orang tua.
Ya, itu ketika kita berdamai dengan orang tua kita, dengan ayah saya itu saya alami. Identitas saya jadi jelas, udah jelas. Dan perlindungan nyata Tuhan berikan buat anak-anak yang memahami identitasnya di dalam Bapaknya. Itu tentang identitas. Jadi kalau masih mengalami krisis identitas, coba cek lagi hubungan dengan ayah bagaimana, dengan ibu mungkin ya. Dan yang kedua, enggak punya tujuan, bingung mau ngapain. Nanti ke depan habis SMA, habis SMP mau kemana nak? Enggak tahu, Manto, enggak tahu ya aku tuh ini apa ya, enggak ngerti. Ya enggak ngerti, pasti. Karena yang mengerti kita, yang membesarkan kita dari bayi enggak bisa apa-apa sampai besar, yang mengerti sifat-sifat, yang mengamati hal itu orang tua. Ya, melihat tuh anak ini kemana. Dan Mazmur 127 katakan seperti ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Begitulah anak-anak. Karena apa? Orang tua itu udah tahu anak ini mau kemana, dia harusnya kemana, dan itu bukan hal yang mudah. Seperti saya tadi, orang tua juga bergumul untuk memahami anaknya. Dia kemana ya? Kira-kira aku bisa apa ya? Aku punya channel apa ya untuk saya bisa mengarahkan anak saya ke sini? Nggak mau ah, aku mau cari sendiri. Nanti bingung kemana-mana. Tapi yang pasti seorang bapak selain dia menurunkan identitas, dia memiliki tujuan yang jelas pada yang sudah punya anak. Bener nggak sih yang saya ngomong? Ya. Jadi kadang-kadang masa anak ini kok nggak mau ya diarahin? Padahal kita udah lihat jelas dia bukan di sini bidangnya. Dia punya bakat di sini diarahin. Tapi karena ada yaitu tadi orang-orang tua sekarang takut memaksa anaknya. Anak-anak kalau udah apalagi kalau udah remaja itu dia udah punya kemauan sendiri. Aku ke sini. Oke. Gitu. Itu padahal kita udah harusnya kita paham diarahin. Dan anak panah di tangan pahlawan itu pasti akan tepat sasaran. Itu yang kedua. Tadi identitas, yang kedua tujuan. Ya, anak-anak kalau masih hari ini masih bingung tujuanku ini kemana, cek hubunganmu dengan orang tua. Ya, yang berikutnya adalah visi. Orang tua punya visi untuk anak-anaknya. Kalau tadi tujuan itu berkaitan dengan bakat, minat, perhatian orang tua yang bisa digunakan orang tua ke anak. Tapi kalau visi ini dari Tuhan. Bahkan ketika anak masih didamba, dia berhubungan loh dengan Tuhan. Tentang anak yang akan datang ini. Tuhan, kalau aku punya anak, nanti aku mau pengen Tuhan anakku ini gini. Dan ketika Tuhan iya kan itu menjadi visi. Berapa banyak di Alkitab kita melihat sebelum seorang anak lahir, Tuhan mendatangi orang tua dari mereka, nanti kamu akan hamil, anakmu ini akan bla 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 bla. Ya, contoh yang nyata tuh Simpson. Suatu saat Tuhan datang ke orang tuanya Simpson, bilang, malaikat, dia bilang gini, nanti kamu punya anak itu akan jadi asis Allah, akan jadi apa? Hamba Tuhan. Syaratnya apa? Rambutnya nggak boleh dipotong. Dia nggak boleh anggur, pokoknya banyak syarat-syaratnya, tapi dia akan jadi hamba Tuhan. Wah, nah kan udah ada visi nih dari Tuhan. Jadi dijagalah anak ini sesuai visi. Jadi semua bentuk gunting mungkin dijauhkan dari beliau, dari anak ini. Jangan pegang gunting, aduh nanti dia gunting rambutnya ya kan. Anak TK dulu pernah punya pengalaman gunting rambut sendiri nggak? Ada tuh anak-anak Toto datang nih, aduh Miss dia motong rambutnya sendiri itu ya karena mungkin pernah ke salon ya kan, ke salon ngajak rambutnya digunting-gunting. Saya juga ngalami, saya gunting rambut saya sendiri tuh ada.
Dan itu sering kali. Jangan-jangan, aduh ini kalau potong rambutnya, dijaga. Ya kan mungkin berantem juga tuh sama orang tuanya. Ah, ya ampun, aku cuman mau gini sedikit loh, itu loh ada model-model bagus. Nggak boleh nak, maaf ya Tuhan sudah bilang kamu nggak boleh, rambutmu tuh nggak boleh dipotong. Kok gitu banget sih? Coba. Samson pasti nggak paham karena dia tidak mengetahui visi yang Tuhan berikan kepada orang tuanya. Tapi yang saya lihat di Samson taat. Ya udahlah, pokoknya enggak boleh jadi potong, ya wes lah gitu. Dia pasrah aja ya, dia jalani apa. Dan benar dibuktikan ketika dia dewasa. Ketika rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Itu dibuktikan setelah dewasa, tapi saya percaya itu proses dari dia kecil, remaja, pasti bergumul dengan rambut. Ya. Jadi berapa banyak anak-anak tidak tahu visi yang Tuhan berikan kepada Bapak kita, orang tua kita, sehingga kita orang tua kita mengarahkan sesuatu kepada kita, kita merasa masuk gitu banget atau enggak lah, enggak gitu-gitu amat lah. Itu terjadi pada keluarga kami juga. Saya punya kakak nomor 1, saya nomor 2, kakak saya nomor 1 tuh laki. Sebelum kakak saya ada 2 anak yang 6 bulan lahir, jadi enggak jadi gitu, miskram ya, jadi mama saya lahir miskram gitu, lahir dini, jadi belum waktunya lahir jadi meninggal, itu 2, laki semua, laki. Nah baru ketika hamil kakak saya, papa saya bernazar, Tuhan ini kalau jadi akan aku persembahkan menjadi hamba Tuhan. Wah udah toh dilibatin dalam pelayanan, diajak-ajak pelayanan, dilatih apalah les ini les itu, Alkitab diberikan karena dia punya visi buat anaknya. Tapi apakah itu mudah? Tidak. Saya melihat bagaimana kakak saya itu benar-benar dia menentang. Enggak mau, padahal nyata-nyata dikasih tahu, papa itu udah berdoa buat kamu nak. Nah benar, karena habis dia lahirnya saya dan adik-adik saya itu perempuan semua. Jadi yang laki cuma 1 itu. Wah betapa orang tua saya makin yakin dengan visi. Apalagi bapak saya suka maksa. Wow, sama kakak saya jadinya ya gitu deh. Enggak mau, dia kerja. Tapi dia kerja dimanapun saya perhatikan, enggak pernah sukses. Boleh saya katakan, enggak pernah sukses. Dia jadi ini, dia sampai kerja dari di bank, di finance, sampai jadi nunggu warnet, pernah dia jalanin. Bahkan dia pernah mengiringi satu artis di ibu kota, jadi soundman-nya atau apa gitu. Enggak lama, ya banyak kesaksian, bahkan sampai masuk penjara hanya karena narkoba. Dan pulang dia cari kerja ini itu. Karena apa papa saya bilang, jadi hamba Tuhan. Udah dikasih tahu jadi hamba Tuhan, tapi dia masih mengalah. Tapi puji Tuhan, di usia yang ke-40, udah 40 tahun sekian, baru dia sedikit menata hidupnya. Bayangkan, 40 tahun jadi anak, baru dia mulai menata hidupnya dan sampai hari ini masih berproses. Saya akan bacakan ceritanya menarik ya, tentang Yefta. Yefta ini salah satu pemimpin di Israel. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Satu kali dia menghadapi Bani Amon untuk diperangi. Nah dia bernazar. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasya. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan.
dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan. Dadah. Yang keluar siapa? Anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihat dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Respon anaknya saya suka sekali. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amnon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Kalau anak sekarang gimana ya? Ya dia yang bernasar, aku deh yang kena batunya. Mungkin dia lagi naksir cowok gitu ya. Aduh Pak, gimana sih nih? Pemberontakan pasti terjadi kalau zaman sekarang. Tapi kita melihat bagaimana anaknya Yefta, gak ada namanya, tapi dia melihat visi Tuhan atas hidupnya melalui orang tuanya. Dia bisa melihat. Jadi dia menyerahkan dirinya, ya udah, aku ikut. Ya, itu visi yang Tuhan beri. Yang menarik lagi itu tentang Ishak dan Abraham. Kita udah dengar cerita itu waktu itu kisah yang sangat dramatis ya. Bahkan mungkin guru-guru sekolah minggu tuh menceritakannya dengan dramatis. Sampai sekarang pun saya masih inget tuh gaya guru saya, guru di sekolah. Guru agama saya menceritakan tentang Ishak waktu di Bukit Moria mau dikorbankan. Itu saya sangat melekat sampai hari ini. Siapa yang tahu Ishak umur berapa waktu mau dikorbankan? Atau yang punya gambaran lah paling tidak, karena memang umurnya tidak ada di Alkitab. Diikat, ditaruh di atas mezbah, mau udah diangkatin pisau gini, kira-kira umur berapa? Yan? Umur berapa Yan? Kira-kira umur berapa? Bu Han? 17? Ya, bisa jadi. Kalau dulu bayangan saya malah anak kecil. Ya karena dia kan diikat, gak tahu apa-apa ya caranya, guru kami ngajarin gitu ya. Dia diem aja, nurut, naik ke atas, so tanya, Pak, kayu bakar udah ada, api udah, dombanya mana? Nanti Tuhan sediakan nak. Oh ya gitu. Ya repot juga ya kalau kita bawa domba jalan 3 hari gitu. Tapi ternyata fakta Alkitab mengatakan kurang lebih dia berumur 37 tahun. Kebayang nggak umur 37 tahun diikat, ditaruh di atas mezbah dan mau dipotong-potong?
pasti bertentangan loh. Pap, itu Pap, mau berangkat kok enggak bawa nyiapin semuanya loh. Pasti. Kok anak belasan tahun aja udah bisa komplain kalau kita enggak komplit bawanya. Ini gimana sih bajuku kok enggak dibawain? Gimana sih kok ini? Kok itu lupa loh. 37 tahun Ishak berjalan dengan bapaknya 3 hari ke Gunung Moria. Ya, saya sangat sulit membayangkan hal ini. Proses diikat, ditaruh di atas mezbah, itu gimana caranya gitu orang 37 tahun, bukan anak kecil. Yang bisa dibuju-buju, sini tak ikat sambil dinyanyiin gitu ya, diikat kakinya, ikat, cet, anteng, lagi tangannya, ikat, itu anak kecil. Bisa kali, lucu ya, aku jadi jalannya mentel-mentel loh Ma, iya, 37 tahun gak mungkin lah kayak gitu. Tapi Ishak taat. Karena apa? Ini jalan seiring, ketaatan dan percaya. Anak-anak yang gak taat sama orang tuanya karena tidak percaya. Papaku bilang gini-gini mosok toh. Jangan nak, jangan. Berat, jangan. Mosok toh kayak gini tok lu. Jangan nak, berat. Diangkat. Iya nanti belakangan baru, oh iya ya, baru terjadi. Kita harus memahami identitas, tujuan, dan visi. Yang berikutnya adalah berkat. Benar, yang memberkati kita itu adalah Tuhan. Berkat ini dari Tuhan. Tapi jangan lupa dengan istilah ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Jadi berkat yang kita nikmati sekarang itu mengalir dari orang tua kita kepada kita. Coba perhatikan hidup kita. Apakah berkat kita seret, sial terus? Cek hubunganmu dengan orang tuamu. Berkat mengalir. Udah gak ada istilah lagi. Ya. Berkat dari orang tua itu memuliakan anak-anaknya. Udah pastilah. Ya. Satu kali Sem, Ham, dan Yafet dan Nuh selesai air bah, ya mereka kan udah di darat lagi ya. Mungkin masih mabok-mabok laut gitu, goyang-goyang ketika di darat. Siapa yang pernah naik? Saya pernah naik kapal, turun dari kapal tuh kayaknya masih goyang-goyang gitu, itu namanya mabok laut. Nah, tapi ini ya wajar, 40 hari, 40 malam, bahkan lebih ya, berapa ratus hari gitu mereka di kapal. Turun masih mabok, tapi karena mereka udah lihat darat, seneng nih, pestalah mereka. Minum anggur. Nuh mabuk. Mabuknya sampai telanjang. Anak yang tengah, Ham itu, wululu bapak. Wululu pak, enggak gitu-gitu juga lah kali pak. Wah bapak gimana sih? Ya ampun, aku belum pernah lihat bapak kayak gini loh. Bapaknya telanjang. Dia keluar, dia ceritain ke teman-temannya. Ya ampun, bapak loh. Mabuk sampai gini. Wah jangan. Sem dan Yafet. Dia diam-diam masuk ke dalam, ambil kain, jalannya mundur. Nutupin aurat bapaknya. Dan setelah itu, Nuh mengucapkan berkat untuk Sem dan Yafet. Tapi untuk Ham, kutuk. Ya. Orang tua enggak sempurna, melakukan kesalahan, bahkan hal yang memalukan. Tapi berkat kita, berkat anak ditentukan dari sikap anak kepada orang tua.
Jelas. Yang berikutnya, pernah nggak sih kita kepengen jadi anaknya orang lain? Nah itu krisis identitas, ya. Kayaknya jadi anaknya Omi itu kayaknya enak loh. Wah, papa kue payah. Gini aja nggak bisa. Temen kue enak banget gini ya. Mungkin betul ada orang tua lain sekitarnya yang lebih baik dari orang tua kita. Atau kita punya mentor, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang menjadi mentor kita, baik. Tapi beda dengan Bapak adalah masalah warisan. Ya. Yang dikasih warisan siapa? Anak lah pasti. Kecuali dia nggak punya anak, ya itu mungkin akan ke saudara yang lain. Tapi ketika ada orang lain dapat warisan, geger ya, geger lah. Saudara bersaudara ini berapa banyak bersaudara kakak beradik ini terpecah belah hanya karena warisan. Ya dia siapa ya? Kok boleh dikasih warisan? Kalah. Seorang anak, kenapa dia mau menjadi anak? The spirit of sonship, salah satunya adalah karena warisan yang dikejar. Oh jelas, pastilah. Makanya orang tua harus punya warisan buat anak-anaknya. Harus meninggalkan sesuatu. Suatu kali Daud pengen membangun rumah Tuhan. Tuhan, aku pengenlah akhir-akhir masa tua aku mau bangun rumah Tuhan. Tuhan bilang enggak, bukan kamu. Nanti anakmu yang akan bangun rumah Tuhan. Oh, kok gitu Tuhan? Aku pengen loh. Enggak, tanganmu penuh darah. Anakmu aja nanti yang bangun. Nah, karena mendapat visi itu, Daud apa? Mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi Salomo membangun bait Allah, itu bahan-bahannya udah ada semua dari Daud. Ya, orang tua pasti seperti itu. Ketika melihat cita-cita anak seperti itu dan kita selaras dengan visi kita, oh ini aku harus persiapkan nih, tunggu. Saya punya relasi, aku mau kenalin ke anakku lah, biar mungkin kalau ada apa-apa, itu pasti persiapkan. Atau punya ini ditabung buat anak. Nah anak yang kurang ajar, itu kayak anak bungsu. Belum ini dia bilang gini, Pak kasih toh Pak yang jadi bagian. Oh dia tahu, dia sangat paham tentang warisan ini. Pak bagianku Pak, mana Pak? Tak mintanya sekarang ya, yang bagianku aja, yang bagiannya kakak jangan deh, aku nggak ngeributin itu, yang bagianku. Dia minta duluan. Padahal sebelum masanya, itu pasti nggak karu-karuan. Kita benar tahu bagaimana kisah dari anak bungsu. Ya, warisan itu sebabnya kenapa seorang anak itu layak mengejar bapaknya. Bukan bapak yang ngejar anaknya. Ya, selama ini yang terjadi orang tua yang ngejar-ngejar anak. Tapi kalau anak memahami warisan dari bapaknya, dia akan mengejar bapaknya. Dia akan menjaga hatinya dengan hubungan dengan bapaknya. Dia akan menjaga sikapnya karena dia tahu aku ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Tapi dia pun tahu bapaknya berhak ngasih warisan ke siapapun yang dia mau. Makanya anak-anak mengejar ayahnya karena warisan. Ya. Elisa mengejar Elia. Ini hubungan bapak dan anak, spirit of sonship. Ya, bukan karena hubungan biologis. Ini bapak rohani dan anak. Apa yang dikejar Elisa? 2 bagian roh Elia. Makanya dia nempel terus sama Elia. Padahal Elia tuh temperamennya minta ampun. Seperti pernah kita bahas. Dia sebel aja nurunin api Bapak Ibu. Bus, kobong. Nah itu bayangin kalau kita hidup sebagai bapak dan anak, banyak jengkelnya kan. Nah kalau setiap kali jengkel nurunin api, anak tuh sih gak betah tuh sama orang tuanya.
Tapi Elisa enggak, Elisa terus nempel Elia karena dia kejar apa? 2 bagian roh Elia. Dia kejar. Luar biasa. Identitas, tujuan, visi, berkat, dan warisan. Itu semua anak-anak bisa dapatkan. Kalau dia membangun hubungan baik dengan orang, karena itu sumbernya semua dari orang tua, dari bapak, ya. Cuman sekali lagi, mempunyai bapak yang baik tidak otomatis menghasilkan anak yang baik. Iya. Yudas ikut Tuhan Yesus berapa lama? Tidur bareng, dia lihat mujizat yang sama, tiap hari dikasih makan dari makanan yang sama dengan Tuhan, mengalami banyak mujizat yang sama, pengajarannya sama. Tapi setiap anak punya keputusan sendiri. Ya, aku mau jadi anak. Ya, aku mau jadi anaknya Pak Ferry. Ya benar, aku mau jadi anaknya Pak Bayu. Apapun yang terjadi, ini karena yang saya tahu cuman mereka ya, yang bapak-bapaknya, oh ya aku mau jadi anaknya Pak Ari. Itu ada spirit of sonship, keputusan dari setiap anak. Nah, jadi pemulihan hati Bapa kembali ke anak dan hati anak kembali ke Bapa itu membutuhkan keputusan dari masing-masing kita sendiri. Dan setiap anak yang memutuskan untuk menjadi anak, spirit of sonship, ada janji yang luar biasa. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, maka engkau akan lanjut umurmu dan berbahagia. 2 hal yang seiring sejalan. Berapa banyak orang yang lanjut umurnya tapi tidak bahagia? Bahagia tapi mati muda. Tapi ketika kita menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua kita yang dalam Tuhan, kita akan lanjut usia dan bahagia. Puji Tuhan, ini kuat dalam hati saya melihat bagaimana generasi sekarang ini banyak tidak memahami hal ini karena krisis identitas yang dialami, karena kesenjangan, karena keputusan-keputusan yang salah atau sakit hati dengan orang tuanya. Mari kita berdiri semua. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancangan terbaik bagiku. Dari tempat engkau duduk, saya ingin berdoa untuk anak-anak di tempat ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada, yang satunya diangkat. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat keberadaan anak-anak saat ini. Engkau yang tahu
luka hati mereka. Engkau yang memahami sakit hati mereka kepada orang tua kalau itu ada. Tapi saat ini Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan bekerja buat anak-anak di tempat ini. Para ahli waris yang suatu saat akan menerima warisan yang sejati dari orang tua mereka. Bahkan dari Engkau sendiri Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk mematahkan setiap roh yatim piatu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak, mereka punya orang tua. Ada ayah ibu yang sudah membesarkan mereka. Bapa, aku berdoa supaya the spirit of sonship ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang orang tuanya sudah Engkau panggil. Bapa, pertemukan mereka dengan orang tua rohani dalam kehidupan mereka. Supaya covering, perlindungan, dan rasa aman boleh dimiliki oleh anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak yang tidak memahami tujuan hidup mereka. Akibatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak, aku berdoa supaya visi ilahi itu Kau berikan kepada setiap orang tua untuk anak-anak mereka. Menjadikan orang tua mereka pahlawan yang memiliki anak panah mengarahkannya dengan tujuan sasaran yang tepat dalam kehidupan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir hamba berdoa, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu mengalir sampai dengan kehidupan kami saat ini Tuhan. Bapak, aku mewakili anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami mohon ampun Tuhan, ketika kami sudah mengecewakan orang tua kami. Kami memberontak kepada orang tua kami. Kami tidak taat kepada orang tua kami. Kami penuh dengan amarah terhadap Bapa kami. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu mengalir Tuhan kepada anak-anak. Mengalirkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki tujuan yang jelas dalam arah hidup kami Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami yang Kau buat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, aku mewakili anak-anak yang tidak ada orang tuanya di tempat ini saat ini. Mungkin orang tua ada di kampung halaman atau dimanapun. Bapak, aku berdoa Tuhan, kami melepaskan pengampunan buat orang tua kami. Kami melepaskan pengampunan untuk ayah-ayah kami Tuhan. Mungkin banyak keputusannya yang menimbulkan sakit hati bagi kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, pertemukan kami suatu saat dengan orang tua kami dengan damai sejahtera dan sukacita, karena kasih Tuhan, karena roh Elia yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
berkat Tuhan, Tuhan menyertaimu dan Ia memberkati hidupmu. Keluargamu diberkati Tuhan, rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Engkau diberikan kesehatan, engkau diberikan kelimpahan. Usahamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Pendidikanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau naik bukan turun, engkau berhasil karena Tuhan menyertaimu dan memberikan engkau kekuatan dan hikmat-Nya. Damainya, sukacitanya atasmu. Dan persekutuan dengan orang-orang percaya serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.